everyone, welcome to Renata Channel. Video kali ini aku mau review tentang produk powder nih, merek yang kita udah tahu banget, dan dia tuh ngeluarin produk yang kayak ekonomisnya gitu. Sesuai judulnya kan pasti bisa nebak, ini dari Maybelline. Oke, tapi sebelum masuk ke reviewnya, jangan lupa ya like, subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, mana tahu ada saudara atau teman yang membutuhkannya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke reviewnya. Oke, kali ini aku mau review tentang produk compact powder ini dari Maybelline. Jadi sebenarnya ini produk yang cukup baru nih dari Maybelline, dan di packaging baru, dan juga dia tuh ada tambahan SPF-nya. Nah, kalian udah bisa nebak dong, ini adalah Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Powder. Ini dia. Ini packaging luarnya ya. Jadi Maybelline Fit Me ini adalah kayak repackagingnya Fit Me yang lama, walaupun yang lamanya itu masih ada, dan ini juga mengandung SPF dimana yang nggak dimiliki di Fit Me yang lama, yang sebelumnya. Ini dia punya SPF, dan ini yang bikin beda itu adalah harganya jauh banget sama yang biasanya kita pakai, yang kita punya. Ini harganya cuma 50 ribuan. Ini aku beli di e-commerce itu seharga 54 ribu. Tapi kalau kalian mau cari, ini tuh masuk di kayak toko-toko kosmetik di pasar gitu. Seharga, kalau di pasar kemarin aku nanya 50 ribu. Jadi, kenapa ini bisa beda? Kita lihat karena packagingnya juga beda. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu packaging luarnya. Fit Me ini tampil dengan packaging dus, dimana yang lama itu kan kita nggak tahu dong, nggak pakai dus. Ini dia lengkap. Fit Me ini dia itu mengandung SPF 28++ dengan 12 jam pelindungan oil control. Nah, ini aku pakai yang 128 warm nude. Ini kita buka ya packaging dalamnya seperti ini. Bener-bener beda ya, packaging dalamnya juga beda sama yang Fit Me lama. Kalian bisa lihat. Jadi ini packaging dalamnya Fit Me. Dia bentuknya bulat, lebih compact, dan dalamnya juga ada kaca dan sudah dilengkapi oleh sponge, dan ada kayak pelindung dari powdernya juga. Dan ini juga ada pelindungnya, jadi kayak ngebatasin si sponge sama produknya. Dalamnya kayak gini, isinya tuh 6 gram. Yang aku suka itu dia formulasinya sama, walaupun cuma beda di SPF-nya, dia tetap halus banget. Ini aku pakai yang 128. Dia itu halus, dan kalau kita pakai brush gitu dia nggak yang pecah kayak yang jadi berantakan partikelnya, dia kayak tetap padat gitu. Ini aku suka banget dari Fit Me itu. Dan yang kedua aku suka banget dari Fit Me adalah ini press powder. Jadi nggak mengandung jadi ini nggak mengandung foundation sama sekali. Jadi kalau kalian pakai touch up, ini nggak akan merusak complexion, nggak akan bikin dempul. Jadi kayak cuman emang ngilangin minyak, kayak bloating powder juga, tapi ini punya warna. Karena biasanya bloating powder itu kayak translucent gitu. Sementara si Fit Me press powder ini dia punya warna, banyak warnanya, kalian bisa cek aja di Google. Ini aku pakai 128 yang warm nude. Ini sesuai banget sama foundation yang aku pakai kalau Maybelline. Nah, kebetulan aku lagi pakai foundation lain yang warnanya emang lebih agak terang gitu. Makanya aku pakai yang warna ini biar bisa kayak ngebalance gitu. Jadi foundationnya agak terang, ininya warnanya agak gelap, jadi pas di kulit aku. Nah, apa sih bedanya sama Fit Me yang lama? Ini dia. Ini kalau Fit Me yang lama ini dia harganya cukup pricey ya, kayak 175 ribuan kalau nggak salah. Ini juga matte plus matte poreless gitu untuk oily skin. Cuman packagingnya dia kotak. Dan yang bikin susah sih kadang kita mau apply bedaknya, tapi sponge sama cerminnya di belakangnya. Jadi kalau mau pakai cek buka dulu gitu, kayak ribet banget. Nah, sementara yang ini tuh enggak, karena cerminnya sama bedaknya itu di depan, sama-sama di depan. Kalau yang Fit Me poreless yang lama ini aku pakai yang 220 natural beige. Warnanya justru 220 tapi lebih terang daripada si 128 yang warm nude ini. Kita bandingkan ya. Ini kalian bisa lihat warnanya beda. Sorry yang ini udah mau habis, jadi kalian bisa lihat pinggir-pinggirnya aja ya. Ini dia, ini yang 128 warm nude, ini yang 220 natural beige. Warnanya beda, ya kan? Ini kayak lebih pink, ini beige banget malah. Kalau untuk teksturnya menurutku sama sih. Si Fit Me yang baru sama Fit Me yang lama, dia sama-sama lembut, sama-sama halus, sama-sama nggak berantakan gitu kalau pakai. Warnanya juga udah beda. Di swatch di tangan, yang 220 malah lebih terang karena dia mungkin undertone-nya nggak kuning ya, nggak beige banget kayak yang warm nude. Tapi dua-duanya oke sih. Nah, untuk isinya, yang Fit Me lama ini lebih banyak. Dia 8,5 gram. Aku nggak tahu ini gross atau netto, tapi kayaknya emang lebih banyak sih isinya daripada yang ini.
tapi harganya juga beda jauh ya. Jadi kalau membuat touch up gitu terus sehari-hari, better beli Fit Me yang baru. Perbedaannya lagi adalah Fit Me yang lama ini tidak mengandung SPF, sementara yang baru mengandung SPF dia sebanyak 28 PA+++. Tapi sebenarnya kalau biasanya kita menggunakan sunscreen nggak terlalu membutuhkan si produk lain yang mengandung SPF, apalagi sunscreen kita 50 ya, sedangkan ini cuma 28, jadi kayak yang kepake tetap yang 50. Cuman kan sunscreen itu harus di apply ya. Untuk orang-orang yang sehari-harinya pakai makeup kayak aku, nggak mungkin dong habis makeup pakai lagi sunscreen, pakai lagi makeup, ribet. Jadi kayak produk powder yang mengandung SPF ini berfungsi sih kayak buat retouch si SPF-nya. Jadi nggak perlu retouch sunscreen, tapi kita bisa pakai produk yang ada SPF-nya. Oke, itu aja review dari aku. Ada yang pernah coba, ada yang udah pakai yang si Fit Me baru, karena murah kalian bisa beli aja sih ya. Aku kemarin ngecek, bukan kemarin sih ya, sebelum kita WFH, sebelum kita isolasi diri, aku ke Guardian ngecek itu. Di sana belum ada sih yang Fit Me yang baru ini, masih Fit Me yang lama. Kayaknya sih ini Fit Me ini tuh masuk ke store-store kecil kayak di warung-warung, kayak di pasar gitu. Kayaknya emang mau nge-grab konsumen yang middle low. Jadi tapi nggak apa-apa sih ya, kita pakai kan buat irit ya Cien. Jadi beli di e-commerce banyak. Oke, makasih udah nonton, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan komen ya. See ya.